Jadi jangan sampai kita mau memperbaiki, tapi justru mengganggu program Mas Menteri, Mas Nadiem yang sedang membenahi dunia pendidikan di Indonesia nih. Ya ini kan programnya Pak Jokowi, programnya Pak Mas Nadiem ini kan di mata saya ya, ini kan sangat-sangat bagus ya. Omnibus Law kesehatan. Ya, yang mana ini ada sekitar 15 undang-undang tentang kesehatan termasuk kefarmasian yang akan disatukan. Ya, dari data-data yang kita dapat tentang Omnibus Law kesehatan ini, bagaimana OP-OP ini atau organisasi profesi nanti tidak lagi terlalu berperan dalam pemberian atau kewenangan dalam kehidupan calon-calon, baik itu apoteker atau yang lain-lainnya. Halo Sobat Uta, ketemu lagi dalam program Uta Bicara. Kita akan melanjutkan lagi nih obrolan mengenai PN UKAI, dan ini ada orang-orang hebat di sini. Ada Pak Rudiano Darsono, Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45, dan ada Ketua Yayasan UTA 45, ada Pak Bambang Sulustomo, ada juga Pak Rektor, Pak Rajesh Khanna, dan juga ada Pak Mike Warek 4 UTA 45 Jakarta. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Rudiano Darsono. Pak, ini bagaimana kelanjutan dari kekisruhan dan penyalahgunaan kewenangan dari PN UKAI? Ini PN UKAI lagi nih. Iya. Ini masalah sebenarnya cukup pelik dan cukup ya butuh kehati-hatian kita lah ya dalam menangani masalah ini, karena ini kan menyangkut masalah satu dunia pendidikan, dan ini juga menyangkut masalah kolega-kolega kita. Jadi jangan sampai kita mau memperbaiki tapi justru mengganggu program Mas Menteri, Mas Nadiem yang sedang membenahi dunia pendidikan di Indonesia nih. Ya ini kan programnya Pak Jokowi, programnya Pak Mas Nadiem ini kan di mata saya ya, ini kan sangat-sangat bagus ya. Bagaimana kita diberikan satu mandat untuk mengajar tentang sebuah generasi muda yang berkarakter. Nah, di sini kita sekarang sedang membenahi supaya pendidikan ini jangan penuh dengan kebohongan dan hipokrisi, kemunafikan kan? Betul. Ya. Nah di sini, jadi kalau kita mengajarkan atau kita bertindak atau kita berbuat dengan sebuah kebohongan, kita lupakan itu pendidikan karakter. Ya, karena generasi muda atau anak-anak muda, mahasiswa dan anak-anak kita itu, mereka hanya akan mencontoh tingkah laku kita. Ya, jadi kalau kita mengajarkan atau memberikan contoh sifat korup, kita mengajarkan contoh-contoh sifat-sifat bohong, ya kata-kata kemunafikan, ya itu yang akan diikuti mereka. Jadi kita jangan berbicara tentang pendidikan karakter deh. Ya saya hanya sarankan itu. Jadi jangan bicara pendidikan karakter, kita masih terus dengan gaya dan perilaku kita seperti ini di dunia pendidikan, dan yang terjadi sekarang ya seperti itu. Ya, itu terus kita akan mengumpulkan data kita kumpulkan. Kita juga ada pertemuan dengan teman-teman dari Kemenkes, teman-teman dari Kemendikbud, ya, dan teman-teman dari Konsil. Kita juga ada bicara ini semuanya, dan ya kita sedang coba bahas ini. Ya, jadi kalau kita masih terus melakukan tindakan-tindakan seperti ini, saya cuma minta kepada Pak Jokowi atau Mas Nadiem, udahlah kita hentikanlah tentang berbicara pendidikan karakter di Indonesia. Ya. Nggak ada guna. Kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, tapi justru kelakuan kita itu tentang bohong dan perbuatan-perbuatan kemunafikan. Ini nggak ada guna. Ya, Pak, ini informasinya mulai ada intervensi kepada Konsil dan juga kefarmasian dan juga Kemendikbud. Yang mengingat tidak adanya aturan hukum pada apoteker dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2020 maupun turunannya, gimana tuh Pak? Intervensi dari yang saya dengar
ya, dan juga pertemuan kita kemarin itu memang ada memang ada. Jadi ada beberapa orang dari mereka menemui salah satu pimpinan di konsil itu, ya saya nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi saya sangat yakin ya, konsil ini kan dibentuk oleh Pak Jokowi ya, sebagai seorang presiden. Saya yakin jadi orang-orang pilihan Jokowi ini juga pasti mau pendidikan kesehatan ini berjalan dengan baik, ya. Bagaimana membuat pendidikan kesehatan ini berbiaya murah? Sekarang ini kan mahal sekali. Ya, dan kita semua tahu pendidikan kesehatan itu suatu yang boleh dibilang sebuah barang yang sangat mewah lah untuk dunia pendidikan masyarakat di Indonesia. Nah, ini yang dibentuk oleh Pak Jokowi, konsil-konsil ini saya yakin kapabilitas, integritas mereka itu, ya, termasuk kredibilitasnya, saya yakin lah mereka tidak akan terpengaruh atau apapun untuk sesuatu kegiatan yang kurang baik ya, atau yang buruk ya. Pasti mereka juga akan mempelajari lah. Saya yakin itu. Kalau sekarang mereka belum sempat untuk mempelajarinya, mungkin setelah pelantikan kemarin itu kan mereka langsung disibukkan dengan kegiatan pelantikan para apoteker kan, se-Indonesia. Ya, jadi kesibukannya itu memang sangat tinggi lah. Saya yakin setelah ini mereka juga akan berembuk ya. Ya, dan itu juga sudah disampaikan oleh teman-teman di konsil, mereka akan merapatkan ini setelah kesibukan pelantikan ini mereka selesaikan. Ya. Apalagi dari itu? Ya. Lalu juga ini kan intervensi pada konsil, terus mengingat tidak adanya aturan UKOM untuk apoteker. Ini bagaimana? Jadi tidak ada aturannya UKOM pada apoteker. Itu juga kemarin kita diskusikan dengan teman-teman di Kemendikbud dan Kemenkes ya. Jadi memang dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2020 itu tidak diatur tentang uji kompetensi seorang calon apoteker. Ya. Kenapa? Karena itu sudah diatur di dalam Permenkes nomor 322 tahun 2011. Ya, pasal 10 itu disebutkan dengan jelas. Ya, ini dari teman-teman di Kemenkes dan Kemendikbud, dan konsil ini juga memberikan banyak data yang bisa kita sampaikan ya. Di dalam pasal 10 itu butir 1 itu disebutkan dengan jelas itu di dalam Permenkes nomor 322 tahun 2011 yang salah satunya dijadikan dasar dari pembentukan panitia uji kompetensi oleh KFN ini ya. Di situ disebutkan bagi apoteker ya, pasal 10 nih ya, saya sebutkan ya, bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikasi kompetensi profesi secara langsung. Jadi uji hukum untuk menjadi seorang apoteker itu nggak diperlukan lagi, karena dianggap setelah dia menyelesaikan pendidikan profesi apotekernya itu secara langsung dia dianggap sudah lulus hukum itu, ya, dan berhak untuk mendapatkan sertifikat. Itu jelas di dalam Permenkesnya ya. jadi sangat jelas di situ. Ya, apakah ini udah bisa dikatakan juga ini bagian dari mafia pendidikan, Pak? Kalau bicara masalah mafia pendidikan, apakah ini masuk ke dalam mafia pendidikan atau tidak? Itu kan nanti para penegak hukum lah ya, orang hukum yang akan membicarakan dan mengatakan itu ya. Tapi bahwa ini ada satu yang saya anggap ini ada satu kelompok yang saya nggak tahu ya ini motifnya apakah hanya materi ataukah memang kita bicara tentang bagaimana membuat apoteker di Indonesia ini selalu dalam kondisi kekurangan, ya, tidak pernah cukup. Kita kan selalu ribut nih kan, kita ribut bahwa kita kekurangan apoteker Indonesia ini bla 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 ya. Tapi memang dengan adanya kejadian seperti ini sangat jelas penghambatan untuk menjadi seorang apoteker. Kita nggak, dengan begini memang kita nggak akan pernah terpenuhi. Ini udah didesain bagaimana kita akan selalu kekurangan tenaga apoteker itu. Ya, ini saya nggak tahu tujuannya kemana. Ya. Jadi tidak masuknya hukum atau uji kompetensi seorang apoteker dalam Permendikbud nomor 2 2020 karena itu sudah diatur di dalam Permenkes nomor 322 tahun 2011.
pasal 10 butir 1 jelas itu. Ya, jadi kita nggak usah kita perdebatkan tentang peraturan-peraturannya karena memang satu peraturan menteri itu nggak mungkin ada 2 peraturan menteri untuk persoalan yang sama. Ya itu nggak mungkin lah. Kan tumbang tindih ya Pak ya. Ya itulah. Ya. Jadi jelas itu. Ya, tapi bagaimana juga kelanjutan dari somasi para mahasiswa dan juga korban malpraktek PNUK ini yang memberikan kuasa kepada LKBH UTA 45 Jakarta? Itu kenapa kemarin saya minta kepada Pak Rektor supaya saya duduk langsung di sana ya di bidang bantuan hukumnya itu yang tadi saya sampaikan karena ini masalah ini kan masalah yang sangat sensitif ya. Betul. Masalah dunia pendidikan, masalah kesehatan dan masalah kelanjutan dari terjadinya kekisruhan antara para pendidik nih. Ya, kita bicara antara para pendidik. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari SKKFN ini semuanya kolega kita semua ada di sini kan? Iya, iya. Mulai dari master sampai profesor semua ada di sini kan? Iya, iya. Ya, jadi kita harus saya sampaikan kita harus sangat hati-hati dan kita berikan pengertian juga kepada semuanya bahwa bukan kita nggak mau selesaikan, kita akan selesaikan. Ya, dari teman-teman Kemenkes, Kemendikbud pun meminta kepada saya supaya UTA harus maju untuk menyelesaikan ini. Ya, kita harus menuntaskan masalah ini supaya tidak ada lagi ke depan persoalan-persoalan yang memanfaatkan lemahnya pengawasan. Ya, ini kan masalahnya karena kelemahan pada dunia pengawasan. Betul. Ya, persoalan ini. Kalau pengawasannya kuat dan dijalankan dengan benar, ini nggak mungkin terjadi. Karena kita sangat jelas, ya. Kita sangat jelas di sini. Kewenangan dari KFN itu jelas ya dalam Permenkes nomor 322 tahun 2011, ya KFN mempunyai tugas 1. Sertifikasi dan registrasi, yang kedua pendidikan pelatihan berkelanjutan, dan yang ketiga pembinaan dan pengawasan. Ya. Dan KFN pada pasal 11-nya itu menteri dalam hal ini Menkes, Menteri Kesehatan mendelegasikan kepada KFN ya untuk pemberian STRA kepada apoteker yang baru lulus itu. Ya KFN itu yang diberikan. Nah, itu delegasi dari menteri kepada KFN. Nggak ada lain. Ya, dia tidak pernah memberikan kalau sesuai dengan Permenkes dan yang seperti yang disebutkan dicantumkan dalam ini ya, itu tidak pernah ada kewenangan yang diberikan kepada KFN untuk memberikan sebuah tugas atau membentuk sebuah badan atau sebuah unit untuk mengadakan uji kompetensi. Karena uji kompetensi sudah sangat jelas dicantumkan dalam pasal 10 butir 1 Permenkes nomor 322 tadi ya. Ya, bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikasi kompetensi profesi secara langsung. Ya, jadi sangat jelas di sini. Ya, dan nanti ke depan kita akan bicarakan juga sedikit nanti ya tentang Omnibus Law kesehatan. Ya, yang mana ini ada sekitar 15 undang-undang tentang kesehatan termasuk kefarmasian yang akan disatukan. Ya, dari data-data yang kita dapat tentang Omnibus Law kesehatan ini bagaimana OP-OP ini atau organisasi profesi nanti tidak lagi terlalu berperan dalam pemberian atau kewenangan dalam kehidupan calon-calon, baik itu apoteker atau yang lain-lainnya. Ya, itu semua nanti akan masuk di sana. Ya, mudah-mudahan kita harapkan itu secepatnya bisa selesai supaya ya, ini saya mohon kepada teman-teman di DPR ya, di legislatif ini supaya pendidikan bidang kesehatan ini bisa menjadi lebih murah. Ya, sekarang ini sangat mahal, sangat tinggi. Karena banyaknya embel-embel atau biaya-biaya tambahan yang menjadi beban dari calon mahasiswa itu sendiri. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Ya, jadi kita bicarakan itu nanti di episode yang selanjutnya lah ya tentang Omnibus Law kesehatan ini semuanya ya. Kita lanjutkan nanti setelah data-data lain diberikan oleh teman-teman di Kemenkes,
Kemendikbud dan dari teman-teman di Konsil. Baik. Ya, oke. Makasih. Ya, Yes. terima kasih Sobat Uta. Demikian program Uta Bicara kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode lainnya. Dah.